Eh, saya pernah di Kompas juga, di Jawa Pos, dan di Time Indonesia itu saya coba mengembangkan selama 9 tahun ya, menggunakan paradigma jurnalisme positif. Yang dimaksud dengan paradigma jurnalisme positif itu bukan berarti hal yang hanya memberitakan yang jelek-jelek atau yang jelek diberitakan bagus. Tetapi jurnalisme positif itu tidak berbeda dengan jurnalisme makna. Nah, apa di dalamnya? Silakan kita memberitakan kriminal, silakan kita memberitakan korupsi, silakan kita memberitakan konten-konten yang atau berita-berita kasuistik. Tetapi ada nilai lebih yang diberikan oleh media mainstream terhadap publik, terhadap pembaca. Tidak hanya sekedar lo korupsi, tetapi apa yang bisa diberikan? Apakah mengajak untuk tidak korupsi atau mengajak pembaca supaya fair menilai oknum yang melakukan kesalahan? Intinya adalah dalam jurnalisme positif itu memberikan nilai lebih kepada publik yang membaca konten itu, tidak hanya sekedar informatif saja. Karena sangat jauh perbedaan antara informasi dan berita. Jadi kalau berita itu tidak hanya sekedar ya menginformasikan aja, sangat berbeda dengan apa berita, apa informasi. Yang kedua, yang menarik adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya coba Pak Bupati di Singapura itu, ketik saja Indonesia di Singapura atau di negara manapun tentang Indonesia, yang keluar itu bos soal hal-hal yang negatif, kasuistik, pelecehan seksual, kriminal, dan lain sebagainya, korupsi. Ada nggak wajah Indonesia yang lebih bagus? Nah ini sebagai bentuk protes juga kepada pelapor, atau jangan-jangan karena memang tidak berimbang antara konten-konten yang sifatnya tidak hanya sekedar negatif dalam tanda kutip, positif juga dalam tanda kutip. Bisa nggak kira-kira jika kita ngetik Indonesia di Australia, yang muncul itu tentang hal yang membahagiakan atau tentang hal yang bernilai edukatif? Ternyata ditemukan bahwa kenapa kok demikian? Karena antara berita atau informasi negatif, positif ya, informasi positif itu lebih tinggi. Jadi positifnya rendah, konten negatifnya sangat tinggi, tidak berimbang. Jadi satu berita positif, 1000 berita negatif. Maka muncul dari beberapa riset-riset itu muncul harus imbang. Boleh silakan ada kriminal di Ngawi misalkan, boleh ada kasus korupsi, tapi jangan lupa bahwa ada polisi yang berbuat baik di situ, ada petani yang berbuat baik di situ, ada tokoh agama yang berbuat baik di situ, ada warga miskin atau ada orang kaya yang berbuat baik di situ, ada orang yang memberikan inspirasi di situ, ada yang berinovasi di situ. Nah jika hal ini berjalan imbang, maka akan adil platform digital. Nah ini kadang-kadang yang menjadi koreksi juga bagi kita Pak Bupati, menjadi koreksi juga bagi kita, dan ini menjadi, saya yakin apa yang kita diskusikan ini sudah sesuai dengan tadarus kebangsaan. Kita tidak hanya menilai, dan ternyata beberapa temuan-temuan media juga harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara atau bangsa kita ini tujuannya adalah untuk pendidikan, ketakwaan, keimanan, berakhlakul karimah. Itu yang diusung oleh bangsa kita. Nah oleh karena itu, siapapun, terutama media yang punya misi dakwah, ayo kita sama-sama menjalankan visi misi jurnalisme yang itu sangat berefek positif kepada publik, dan publik memiliki nilai membaca konten-konten yang sudah kita produksi. Gitu Mas. Siap.
kolaborasinya sudah rupanya menemukan titik temu nih Pak Bupati, membangun Ngawi dengan komprehensif, kawan-kawan yang aktif menjadi pekerja media, juga melakukan praktek-praktek jurnalisme positif dengan komprehensif pula. Teman-teman, tidak terasa hadirin sekalian, Pak Bupati, Mas Ainun, kita sudah 40 menit bertadarus di sini. Memang tadarus biasanya sampai menjelang sahur. Tapi sayang sekali saat ini kita terbatas waktu. Kalau pada malam hari ini kita bertadarus, sesaat lagi kita akan berlebaran. Nah, pakai semangat 1 Syawal, kita buka kepada kawan-kawan atau hadirin berundangan satu saja penanya. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan kepada Pak Bupati, Mas Bupati, atau kepada Mas Ainun seputar hal-hal yang kita diskusikan. Sebelum kita bacakan, ada satu pertanyaan nih Pak Bupati, Mas Bupati, Mas Ainun, yang datang DM Japri ke kita. Mas Aswi atau hadirin yang ada di sebelah kiri kami, atau langsung kita bacakan saja ya inbox-nya, Mas Aswi ya, atau inbox-nya kita bacakan saja ya. Pak Bupati, ini ada inbox Mas Ainun. Sebentar lagi kita mau berlebaran, datangnya dari Mas Irfan, jurnalis TV One yang sehari-hari melakukan peliputan di Kabupaten Ngawi. Pesan apa untuk Mas Bupati, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemudik, terutama warga Ngawi? Ini kan eranya sudah sutang syuting nih Pak Bupati. Sutang syuting, biasanya kuliner, keluarga, ke tempat wisata. Barangkali adalah pesan khusus, tagarnya harus apa, bagaimana. Dan untuk Mas Ainun, nah konten-konten yang seperti itu baiknya yang bagaimana gitu, ke Mas Bupati dulu. Ya, jadi ini kita semua tercerahkan tadi Mas Ainun menyampaikan terkait jurnalis apa tadi positif. Kalau kita ada beberapa survei ya, dari beberapa survei masyarakat kita ini, ketika ada 10 orang ditanya ya, 10 orang ditanya lebih tertarik ngerumpi gitu. Ngerumpi itu apa ya istilahnya, ngobrol-ngobrol gitulah, nongkrong. Dari 10 itu mungkin 3 yang ngobrol-ngobrolnya tentang bagaimana membangun besok ke depan itu baik apa dan lain sebagainya. Itu dari 10 itu mungkin 3. Yang 7 itu gosip. Jadi kalau ada tetangganya apa, terus temennya apa yang jelek-jelek, itu ngerumpinya yang 7 itu tadi, ngerumpi gosip yang jelek-jelek itu tadi. Memang membangun kemudian mindset orang melihat berita yang positif, itu menjadi tantangan kita, sehingga konten yang kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk optimis, nanti mau berbuat positif, mencontoh hal-hal yang baik, ini harus kita create konten kita supaya masyarakat itu kemudian ikut hal-hal yang baik. Karena ya kita sadari sebagai manusia itu gampang atau mudah merasa puas diri ya, sehingga kesetaraan kita dengan orang ya itu terus diukur. Saya sekarang sudah menjadi orang yang lebih tinggi dari dia karena dia itu jeleknya ini dan sebagainya. Itu hal yang manusiawi. Nah, kita harusnya tidak berpikiran seperti itu. Oh, mereka itu banyak yang sudah berbuat positif A, B, C dan sebagainya. Saya harus bisa lebih positif dari orang itu. Nah, membangun tadi yang positif jurnalisme tadi itu penting di situ, karena betul tadi berimbangnya kita kepada pemberitaan positif ini kadang tidak dibarengi edukasi, sosialisasi, terus literasi kepada
model pemberitaan yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga akhirnya ya masyarakat itu lebih memilih berita-berita yang kemudian muncul itu tadi kriminalitas, hal-hal yang negatif, itu lebih 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 ingin melihat itu ya, karena pengen merasa dirinya sudah di atas yang lainnya, sudah puas dan lain sebagainya. Ini yang harus kemudian kita kuatkan ya, bangunan-bangunan literasi seperti ini, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang madani itu ya harusnya beriman tadi, sehingga orang terbiasa melihat berita positif ya, berita positif, sehingga terpacu dalam dirinya saya harus bisa lebih baik dari si A, si B, si C dan sebagainya. Sehingga kita tidak mudah mudah puas lah dengan kita. Ya, kita berharap ini sebentar lagi mudik ya, sudah mulai harus mudik Lebaran untuk warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang bermudik di Kabupaten Ngawi. Ya, kami di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ingin kemudian bisa memberikan suatu hal yang terbaik bagi seluruh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang rantau, untuk bisa pulang di Ngawi itu dengan nyaman, aman, dan kemudian melihat perkembangan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Dan kami berharap juga ketika di Kabupaten Ngawi ini memberikan kesan bagi seluruh rekan-rekan kita yang di rantau itu, untuk juga bisa memberikan informasi. Nah, tentu saja informasi ini akan digunakan oleh teman-teman yang mungkin saat ini juga berkeinginan mudik tapi belum sempat ya. Sehingga bisa mewartakan teman-teman kita yang mungkin di rantau yang belum bisa mudik dan seterusnya, oh Ngawi sekarang sudah seperti ini dan sebagainya. Ya, kami berharap Ngawi bisa kemudian lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya secara kita meng-create suatu konten yang menarik dan sebagainya, tapi memang benar-benar Kabupaten Ngawi ini sudah berubah ke arah yang lebih baik. Harapannya seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, kita sudah bisa ngobrol. Ini sudah 1 jam ya. 1 jam. Kita nggak terasa bisa ngobrol. Ini berbobot, ini daging semua tadi kayaknya dari Mas Ainun sampaikan tadi. Ini untuk teman-teman jurnalis di Kabupaten Ngawi, mari kita bersinergi, berkolaborasi, membangun optimisme masyarakat Kabupaten Ngawi itu untuk cinta kepada Kabupaten Ngawi. Karena kalau sudah cinta, ini kemudian kita bisa lebih mudah untuk membangun partisipasi itu tadi. Tanpa partisipasi, tanpa dukungan semua pihak masyarakat Kabupaten Ngawi, mustahil pemerintah daerah itu bisa membangun Kabupaten Ngawi ini dengan baik ya, untuk masukan, kritik, saran, dan saling gotong royong untuk mewujudkan Ngawi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, mungkin itu Mas Arif. Mas Ainun? Ya. Saya sedikit Mas Arif, karena ini sudah 1 jam katanya Pak Bupati, bahwa konten saat ini yang saya tidak mau berbicara secara khusus soal jurnalisme positif, tetapi gambaran umum jika kita beri label itu adalah jurnalisme positif, jurnalisme mana atau apalah namanya. 3 hal yang sekarang lagi sedang digemari oleh platform global, platform digital global. Apa itu? Pertama adalah konten yang memiliki nilai building, membangun semangat macam-macam, yang sifatnya adalah membangun semangat pembaca, membangun pikiran pembaca dan lain sebagainya. Building. Yang kedua adalah inspiring,
konten yang memiliki nilai inspiratif, dia yang akan diburu oleh pembaca. Yang terakhir adalah ini kondisi publik saat ini ya, rating publik saat ini. Yang terakhir adalah positive thinking. Apa yang dimaksud dengan positive thinking? 3 kolaborasi ini, 3 hal inilah dari building, inspiring, dan positive thinking itu tetap dalam bingkai jurnalisme. Titik tekannya adalah data dan fakta diolah. Dia mendapatkan inspirasi dari konten itu karena pengolahan datanya tepat, karena pengolahan faktanya tepat, tidak manipulatif dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang tren. Menambahi apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa tren saat ini, Pak Bupati, Indonesia gelap, demo di mana-mana misalkan. Itu sifatnya kalau kita grafikkan dalam dunia digital itu hanya bersifat sementara. Tetapi yang bertahan, yang paling tren dan paling banyak dicari oleh publik, ini mungkin menjadi pembacaan bagi Kominfo misalkan. Saat ini sudah mindset publik jelang Lebaran, baju baru. Ke mall saya harus cari baju di mana, saya harus beli baju merek apa, model apa, dan lain sebagainya. Maka itu yang dicari. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kita adalah kuliner. Maka jika di Ngawi tidak menekankan 2-3 hal ya, jadi kebutuhan lifestyle, yang kedua soal kuliner, yang ketiga wisata. Nah, keyword inilah yang akan merebut hingga Syawal nantinya. Jadi kalau misalkan Ngawi itu tidak punya hashtag gitu, apa yang akan dicari? Kuliner, nggak tahu saya kuliner apa di Ngawi, wisata apa gitu, atau lifestyle apa, orang kampung, orang kota pulang kampung. 3 hal inilah yang dicari. Maka kalau kita memproduksi 3 hal konten itulah akan dihadirkan oleh platform kepada orang yang butuh. Saya mau bawa anak kalau di Ngawi, mandi di mana, berwisata di mana, atau saya mau makan di mana. Nah, ini sampai detik ini masih belum terkalahkan. Tren-tren inilah belum terkalahkan dengan fenomena misalkan demo, tolak ini. Itu secara umum lah, secara umum. Persoalan isu-isu yang setiap minggu terus berkembang, dia masih Indonesia gelap loh. Tapi karena ini tadarus, kita membahas Indonesia gelap, kita ambil Indonesia bahagia saja. Mungkin itu Mas Arif, jadi beberapa hal saya hanya mengajak kepada kawan-kawan bahwa 3 itulah kita sebagai aktivis media, aktivis jurnalisme, kita harus memiliki sifat membangun, memiliki sikap atau sifat inspiratif kepada orang lain, dan jangan hanya negatif thinking terhadap orang lain, tetapi kita juga punya kewajiban untuk membangun positive thinking. Karena belum tentu orang yang puluhan tahun baik kepada orang lain, ternyata satu saja misalkan keselio itu sudah kebaikannya beratus-ratus tahun hilang gara-gara. Kita jangan merem soal itu, bahwa dia pernah berbuat baik kepada orang lain. Jangan hanya hal 1 titik saja buat kesalahan maka hilanglah. Nah, kenapa? Karena kita tidak punya kewajiban untuk menafsiri data, menafsiri fakta. Kita hanya menjabarkan dan menggambarkan temuan fakta dan data sebagai seorang jurnalis. Terima kasih. Terima kasih Mas Ainun. Hadirin, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih bertadarus pada malam hari ini. Hasil tadarus kita pada malam hari ini adalah serba positif kira-kira. Pada dunia literasi, jurnalisme, dan digital, Pak Bupati Mas Ainun, Ngawi ini cukup berpengalaman. Sekali bangun tugu namanya Kartonyono, ada salah satu putra terbaik Ngawi dibikinkan lagu trending di Google.
Nah, kira-kira bagi pemudik atau kawan-kawan pemirsa sekalian yang akan datang ke Ngawi melalui tadarus ini, nanti kontennya, tagarnya yang positif, dan jangan lupa juga mention colek Pak Akun Bupati atau akun pemerintah Kabupaten Ngawi. Saya Arif Hidayat, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, sampai jumpa.